Sosok yang dimaksud oleh Amin adalah kuntilanak. Seketika itu Kido dan Amin merasakan dorongan kuat dari arah depan, seperti angin kencang yang mendorong tubuh mereka ini berlawanan arah. Tiba-tiba dari kejauhan Kido melihat sosok perempuan yang sedang berjalan ke arah mereka. Menurut gambaran Kido, perempuan ini terlihat seperti noni Belanda, lengkap dengan topi yang menggunakan cadar dan payung kecil di tangannya, sedang berjalan di tengah-tengah jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di MTB Malam Tak Berujung. Di video kali ini, gue akan menceritakan kepada kalian sebuah pengalaman horor yang dialami oleh teman saya. Sebut saja namanya Kido. Jadi ini cerita tentang pengalaman horor dia dalam sebuah event di salah satu kampus ternama di Jakarta pada tahun 2019 di bulan September. Jadi Kido ini adalah salah satu manajer grup dance cover yang diundang untuk mengisi acara hiburan pada event tersebut. Singkat cerita, terjadi kendala teknis yang dialami oleh I.O, di mana grup dance cover yang harusnya mengisi acara pada jam 5 sore diundur sampai jam 10 malam. Setelah acara selesai dan semua anggota tim pulang meninggalkan event, Kido dan juga salah satu temannya, Amin, tinggal sebentar untuk mendapatkan penjelasan dari pihak I.O terkait kendala teknis yang terjadi. Yang memang kendala ini disebabkan dari pihak internal I.O itu sendiri. Sehingga Kido dan Amin tidak memanjangkan urusan dan segera pulang karena waktu sudah menunjuk jam 12 malam. Setelah keluar dari acara, kondisi malam hari yang sepi tentu sangat berbeda dengan siang hari, di mana hal ini menyebabkan Kido dan Amin lupa jalan menuju parkiran, sehingga mereka hanya berjalan mengikuti insting karena memang kondisi sepi dan tidak ada orang untuk ditanyai. Menurut keterangan Kido, temannya Amin ini ternyata adalah seorang indigo, dan Kido juga adalah orang yang agak sensitif dengan hal-hal gaib. Karena memang sedang fokus pada permasalahan yang mereka alami terkait dengan kendala dengan I.O, mereka berdua terus mengobrol sambil berjalan hingga tiba-tiba tidak tersadar mereka ini tersesat. Tiba di suatu jalan pengkolan, tampak di sebelah kanan mereka sekitar 100 meter ada sebuah bangunan rumah kecil, lebih tepatnya pos jaga. Ya, di sini Amin berkata kepada Kido kalau di bangunan itu ada sosok yang sedang memperhatikan mereka. Sosok itu berdiri di teras depan pos penjagaan itu. Kido membenarkan hal itu, namun belum melihat sosok apa yang dimaksud oleh Amin. Sehingga secara iseng, Kido mengajak Amin untuk mendekati bangunan tersebut. Barulah Kido melihat sosok itu. Sosok yang dimaksud oleh Amin adalah kuntilanak. Seketika itu Kido dan Amin merasakan dorongan kuat dari arah depan, seperti angin kencang yang mendorong tubuh mereka ini berlawanan arah, seakan mengusir mereka untuk jangan mendekat lagi. Merasa ini adalah sebuah penolakan dari makhluk tersebut, Kido dan Amin pun mengurungkan niatnya untuk mendekati bangunan itu dan segera melanjutkan perjalanan. Di ujung pengkolan mereka terus berjalan dan melihat ada sebuah gerbang dan pohon beringin besar di ujung jalan. Berharap itu adalah jalan keluar, mereka memutuskan untuk mendekati gerbang tersebut. Menurut Kido, di sebelah kiri sepanjang jalan itu ada sebuah gedung kaca besar membentang sepanjang jalan hingga menuju gerbang. Gedung itu sangat besar sehingga mereka bisa melihat refleksi dari mereka sendiri dan juga di area sekitar. Kira-kira jarak 300 meter dari gerbang, Amin menghentikan langkah dan berkata kepada Kido kalau di samping gerbang itu bukanlah sebuah pohon besar, melainkan sesuatu yang
yang lain. Kido yang mendengar hal itu sontak kaget dan kembali menegaskan apa yang dilihat. Menurut pandangan Kido, itu adalah sebuah pohon beringin besar, sehingga mereka masih melanjutkan perjalanan ke arah gerbang tersebut. Semakin dekat, Kido jadi semakin ragu. Di samping perkataan Amin yang mengatakan kalau itu bukan sebuah pohon besar, Kido juga mengkhawatirkan bagaimana kalau ternyata gerbang itu terkunci. Karena sepertinya ini bukanlah jalan utama untuk keluar dari area perkampusan. Jadi di sini mereka masih berada di area kampus. Mereka mencari jalan untuk menuju parkiran untuk melanjutkan pulang. Dan akhirnya mereka berdua memutuskan untuk balik arah ke gedung awal karena keraguan-keraguan tersebut. Singkat cerita, mereka memutar arah sehingga gedung kaca kini berada di sebelah kanan mereka. Tiba-tiba Amin melangkah lebih cepat, tapi oleh Kido ditahan dan disejajarkan langkahnya agar mereka berdua tidak panik. Di sini mereka berdua sudah sadar kalau gerak-gerik mereka diperhatikan atau diawasi oleh sesuatu yang lain. Sehingga mereka hanya mencoba tenang dan berjalan biasa sembari sedikit menunduk untuk menghindari pandangan-pandangan ke hal-hal yang tidak diinginkan. Di sini Kido mendadak ingin menengok ke gedung kaca besar di sebelah kanan. Dan ketika dia menengok, Kido melihat refleksi dari sesuatu yang besar berjalan mengikuti mereka dari belakang. Menurut Kido, dia tidak bisa menggambarkan dengan jelas apa yang dilihatnya. Sesuatu yang besar itu seperti sebuah bayangan, batang pohon, atau sepasang kaki yang sangat besar. Beberapa kali Kido menengok ke arah gedung kaca, bayangan itu masih terlihat mengikuti mereka hingga tiba di ujung pengkolan tempat gedung pos yang ada penampakan kuntilanaknya. Di sini Kido sudah tidak melihat refleksi bayangan di belakang mereka. Kido melihat ke arah gedung pos jaga, sudah tidak ada penampakannya. Dia melihat ke arah belakang, gerbang dan pohon masih di tempat yang sama. Situasi tampak kembali normal, sehingga Kido dan Amin melanjutkan perjalanan ke arah gedung awal mereka keluar. Sesampainya di gedung, mereka mencoba ke arah yang berlawanan dari jalan yang mereka ambil di awal. Jadi di awal cerita tadi, dari gedung, Kido dan Amin berjalannya ke arah kanan. Dan kini mereka mengambil jalan lurus, berarti adalah sebelah kiri dari gedung. Di sini mereka dibawa memutari gedung sampai bertemu jalan lurus dengan sebelah kiri rerumputan. Dan di sebelah kanannya ini adalah tembok pembatas area kampus dan juga area perkampungan. Untuk mencairkan suasana, mereka berdua mencoba mengobrol dan membahas terkait acara yang baru saja mereka hadiri. Lama mengobrol dan berjalan, tiba-tiba dari kejauhan Kido melihat sosok perempuan yang sedang berjalan ke arah mereka. Menurut gambaran Kido, perempuan ini terlihat seperti noni Belanda, lengkap dengan topi yang menggunakan cadar dan payung kecil di tangannya, sedang berjalan di tengah-tengah jalan. Kido sempat menanyakan kepada Amin terkait apa yang dilihatnya. Namun Amin menanggapinya dengan singkat dan berkata, "Jangan di sini, Dok." Lama-kelamaan sosok noni Belanda semakin dekat hingga mereka berpapasan. Di sini Kido mencium wangi yang sangat khas dari bunga-bungaan. Tentu mereka berdua tidak berani menoleh, apalagi menyapa. Mereka hanya terus berjalan, menundukkan pandangan hingga setelah berpapasan, Kido langsung menoleh ke belakang dan sosok noni itu menghilang. Dan akhirnya Kido dan Amin menemukan jalan keluar menuju parkiran dan segera pulang menuju rumah masing-masing. Oke teman-teman, jadi itu adalah cerita pengalaman mistis yang dialami oleh Kido dan Amin di sebuah area kampus ternama di Jakarta. Agar tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan notif tentang video-video terbaru dari MTB. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam malam tak berujung.